Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 8 Sloka 42. Lanjutan doa-doa Dewi Kunti. Twayi menanya vishaya matir madhupate shakri rati mudwa hatad adha gangge waugam udanwati. Artinya, oh penguasa Madhu, ibarat sungai Gangga yang mengalir deras sepanjang masa menuju samudra tanpa rintangan. Semoga ketertarikanku selalu mengarah kepadamu tanpa teralihkan kepada yang lain. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tercapainya bhakti yang sempurna apabila bhakti itu murni dilakukan untuk Tuhan. Memutus ikatan kasih sayang keluarga bukan berarti menghilangkan perasaan halus seseorang. Misalnya, perasaan ingin menolong sesama. Keinginan untuk menyayangi sesuatu tidak mungkin dapat dihapuskan. Setiap makhluk hidup pasti memiliki perasaan lemah lembut yang merupakan salah satu gejala hidup. Contoh, gejala-gejala hidup lainnya seperti nafsu, amarah, serakah, jatuh cinta, dan lain sebagainya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Yang harus dilakukan adalah mengalihkannya. Keinginan itu tidak dapat dihilangkan. Tetapi dengan cara bhakti, keinginan menjadi teralihkan kepada Tuhan sebagai pengganti kepuasan indera. Yang disebut-sebut sebagai cinta keluarga, suku, bangsa, negara, dan lain sebagainya adalah berbagai tahap kepuasan indera. Apabila hasrat cinta tersebut dialihkan untuk memuaskan Tuhan, maka ia masuk ke ranah bhakti. Dalam Bhagavad Gita, tampak Arjuna enggan untuk berperang menumpas kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya. Hal itu didorong oleh keinginan untuk memuaskan indera-inderanya sendiri. Tetapi setelah mendengar ajaran Tuhan, Arjuna mengubah keputusannya lalu berperang untuk berbakti kepada Tuhan. Atas kebijaksanaan itu, ia menjadi termasyhur sebagai kawan Tuhan. Sebab dinyatakan dalam semua kitab suci bahwa Arjuna meraih hasil sempurna melalui bhakti kepada Tuhan dalam relasi persahabatan. Ada pertentangan, ada pertemanan, ada Arjuna, dan ada Krishna. Semuanya disatukan oleh Arjuna melalui bhakti. Karena itu, doa-doa Dewi Kunti juga mengisyaratkan mengenai penyatuan berbagai kegiatan ke dalam satu kelompok. Srimati Kunti tak ingin meninggalkan segala aktivitasnya, namun ia juga tak ingin menyimpangkan perhatian atau cintanya kepada Tuhan. Dan itulah makna dari doanya. Perhatian dan cinta yang tak pernah menyimpang itu adalah bhakti yang murni. Umumnya, perhatian kita teralihkan untuk melayani sesuatu yang bersifat material atau pelayanan yang tidak termasuk dalam rencana Tuhan. Apabila rencana itu dialihkan kepada Tuhan, maka segala keinginan indera-indera material kita tersucikan oleh relasinya dengan Tuhan, sehingga semuanya berubah menjadi bhakti yang murni. Kesempurnaan seperti itulah yang diinginkan oleh Srimati Kunti Dewi, dan untuk itu ia berdoa kepada Tuhan, memohon memberikan kesempatan tersebut. Rasa sayang Kunti terhadap para Pandawa dan Vrishni bukanlah di luar lingkup bhakti kepada Tuhan. Sebab dibandingkan dengan langsung melayani Tuhan, pelayanan kepada para penyembah Tuhan lebih dimuliakan. Tetapi di sini rasa sayang Kunti Dewi terhadap para Pandawa dan Vrishni dilatari oleh hubungan keluarga. Ikatan rasa sayang menurut hubungan badaniah adalah hubungan maya. Karena hubungan jasmaniah atau pikiran disebabkan oleh pengaruh energi luar. Hubungan-hubungan rohani yang berelasi dengan roh yang utama bukanlah hubungan-hubungan yang tidak nyata. Ketika itu Kunti Dewi ingin memutus hubungan yang terjalin sebatas hubungan antara badan pembungkus.
Terjalinnya hubungan demikian menjadi akar penyebab ikatan material. Tetapi hubungan yang bersifat rohani adalah penyebab pembebasan. Hubungan antara roh dengan roh dapat ditegakkan melalui hubungan dengan roh yang utama sebagai mediator. Memandang ke arah kegelapan berarti tidak melihat sama sekali, tetapi memandang ke arah yang diterangi oleh cahaya matahari berarti melihat matahari mencakup segala sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan. Itulah jalan bhakti. Selanjutnya, sloka 43. Sri Krishna Krishna Shaka Vrishna Risabhavanidru Rajanya Wamsa Dahana Napa Warga Virya Govinda Godwija Surarti Harawatara Yogeshwara Kila Guru Bhagavan Namaste. Artinya, oh Krishna, oh kawan Arjuna, oh pemimpin keturunan Vrishni, engkaulah sang pembinasa kelompok-kelompok politisi yang menjadi unsur pengganggu di bumi. Kewibawaanmu tidak pernah pudar. Engkau pemilik kediaman rohani dan engkau mewujudkan untuk menghapus penderitaan yang dialami oleh sapi-sapi, kaum Brahmana dan para penyembah. Segala kekuatan gaib adalah kepunyaanmu dan engkaulah guru pembina seluruh jagat. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dan hamba bersujud serendah-rendahnya kepadamu. Penjelasan. Sebuah ringkasan mengenai Tuhan yang Maha Kuasa, Sri Krishna, dikemukakan di sini oleh Srimati Kunti Dewi. Tuhan yang Maha Kuasa mempunyai kediaman rohaninya yang kekal, tempat ia bersibuk memelihara sapi-sapi Surabhi. Ratusan bahkan ribuan dewi keberuntungan selalu siap melayani dia. Kehadirannya di dunia material adalah untuk menyelamatkan para penyembahnya dan membinasakan unsur pengganggu yang menjelma dalam kelompok-kelompok politisi dan raja-raja yang seharusnya berbuat untuk melindungi rakyatnya. Tuhan mencipta, memelihara, dan melebur melalui energi-energinya yang berkekuatan tak terbatas. Dan dia selalu penuh kewibawaan dan kekuatannya tidak pernah berkurang. Sapi, kaum Brahmana, dan para penyembah murni semua menjadi objek perhatian khusus Tuhan. Sebab mereka adalah unsur-unsur yang sangat penting bagi tercapainya kesejahteraan umum para makhluk hidup. Selanjutnya, sloka 44. Sutta waca Prityayetam kalapadai parinuta kilodayaha manam jaha syawai kunto mohayan iwa mayaya. Artinya, Sutta Goswami berkata, Sri Krishna tersenyum lembut setelah mendengar doa-doa Dewi Kunti yang disusun dari kata-kata pilihan untuk memuji kebesarannya. Pesona senyum itu sama menariknya dengan kekuatan gaibnya. Penjelasan. Apapun yang ada di dunia ini yang memiliki daya pesona adalah perlambang Tuhan. Karena terpesona oleh perlambangan-perlambangan Tuhan itu, orang-orang yang larut dalam kegiatan duniawi berusaha keras untuk menguasai dunia, harta benda, dan sebagainya. Dan para penyembah Tuhan terpesona juga seperti itu. Namun, ketertarikan mereka mengarah kepada keagungannya, sehingga Tuhan berkarunia penuh kepada mereka. Energi Tuhan diperlihatkan dengan berbagai cara, seperti halnya energi listrik bekerja dengan berbagai cara. Srimati Kunti Dewi telah berdoa kepada Tuhan semata-mata untuk menguraikan sebagian kecil keagungan Tuhan. Para penyembah Tuhan semua memuja Tuhan dengan cara seperti itu, dengan kata-kata pilihan utama, sehingga Tuhan dikenal sebagai Uttama Sloka. Berapapun jumlah kata-kata pilihan utama yang digunakan belum juga cukup untuk menguraikan kebesarannya. Namun Tuhan puas terhadap doa-doa itu,
Seperti halnya seorang ayah puas dengan upaya anaknya yang masih kecil untuk merangkai kata-kata sederhana. Kata maya digunakan baik dalam arti ilusi maupun dalam arti karunia. Dalam ayat ini, kata maya digunakan dalam arti karunia Tuhan kepada Kunti Dewi. Selanjutnya, sloka 45. Tambadham ityaupamantriya prawisya gajasahvayam Sriyascha swapuram yashan premaragya nivaritaha. Artinya, setelah menerima doa Srimati Kunti Dewi, Sri Krishna kemudian masuk ke dalam istana Hastinapura untuk memberitahukan para perempuan lainnya mengenai rencana keberangkatannya. Tetapi pada waktu Krishna bersiap-siap untuk berangkat, dia dicegat oleh Maharaja Yudhishthira yang memohon kepadanya dengan penuh harapan dan kasih. Penjelasan: tak seorang pun yang dapat memerintah Krishna agar tetap tinggal di Hastinapura ketika dia telah memutuskan untuk berangkat ke Dwaraka. Tetapi permohonan yang bersahaja Maharaja Yudhishthira segera membuahkan hasil. Ini menandakan bahwa kekuatan Maharaja Yudhishthira adalah cinta yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Jadi, personalitas penguasa tertinggi hanya ditaklukkan oleh bhakti dan tidak bisa ditaklukkan oleh apapun yang lain. Tuhan bebas sepenuhnya dalam segala urusan, tetapi Tuhan menerima kewajiban karena cinta para penyembahnya. Selanjutnya, sloka 46. Vyasa dhairisvarihagyahi krishnenadbhuta karmana prabodhito pitihasair nabhudyata sucarpitaha. Artinya, Maharaja Yudhishthira yang teramat sedih tidak bisa diyakinkan walaupun ajaran-ajaran diberikan kepadanya oleh resi-resi agung yang dipimpin oleh Vyasa dan Sri Krishna sendiri yang mampu berbuat melebihi daya manusia, dan walau segala bukti sejarah dikemukakan. Penjelasan: Maharaja Yudhishthira yang saleh itu sangat berduka karena telah menewaskan banyak manusia dalam perang Kurukshetra atas nama kepentingan dirinya. Sebelumnya Duryodhana telah memerintah kerajaan dan pemerintahannya sedang berjalan dengan baik, yang berarti bahwa perang saudara itu sesungguhnya tidak diperlukan. Tetapi berdasarkan prinsip keadilan seharusnya Yudhishthira menggantikan Duryodhana. Terjadinya perseteruan dua kubu politik itu terletak pada soal ini yang melibatkan semua raja dan pemimpin negeri dalam perang saudara sepupu tersebut. Sri Krishna pun harus terlibat dan dia berada di pihak Maharaja Yudhishthira. Dikatakan dalam Mahabharata Adi Parwa 20 bahwa 640 juta prajurit terbunuh dalam perang Kurukshetra yang berlangsung hanya 18 hari dan beberapa ratus ribu dinyatakan hilang. Perang ini merupakan perang terbesar di dunia selama 5.000 tahun terakhir. Terjadinya pembantaian massal hanya untuk menobatkan Maharaja Yudhishthira itu teramat mengharukan. Karena itu, pemulihan kepercayaan diri Maharaja Yudhishthira sedang diusahakan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang dikutip oleh resi-resi agung seperti Vyasa dan lainnya, termasuk oleh Sri Krishna sendiri, bahwa perang itu memang layak terjadi karena mengutamakan keadilan. Tetapi Maharaja Yudhishthira merasa tidak puas walau ia diwejangi petua-petua oleh kedua tokoh suci terbesar masa itu. Di sini Krishna disebut pemilik kekuatan yang melampaui batas kemampuan manusia. Tetapi dalam hal ini, baik Krishna maupun Vyasa tidak sanggup meyakinkan Maharaja Yudhishthira. Lalu, apakah Krishna gagal dalam melakukan tugasnya yang memiliki kemampuan melampaui batas kekuatan manusia? Tentu tidak. Alasannya adalah bahwa Tuhan sebagai Ishvara atau roh yang utama berada di dalam hati Maharaja Yudhishthira dan juga di dalam hati Vyasa. Berkehendak demikian dari dalam hati mereka berdua.
Tuhan sebagai roh yang tertinggi yang berada di hati Maharaja Yudhistira tak ingin sang raja teryakinkan oleh kata-kata biasa dan lainnya maupun oleh petuahnya sendiri. Krishna ingin agar sang raja mendengarkan ajaran-ajaran suci dari seorang penyembah murni, yaitu Bhisma Dewa yang sedang menantikan ajalnya. Tuhan ingin agar di akhir hayat kesatria agung bernama Bhisma Dewa itu dapat melihat Tuhan secara pribadi dan juga melihat cucu-cucu kesayangannya, yakni Maharaja Yudhistira yang kini telah dinobatkan menduduki tahta kerajaan bersama adik-adiknya, dan dengan demikian Bhisma Dewa wafat dengan sangat tenang. Bhisma Dewa sama sekali tidak merasa puas saat bertempur menghadapi para Pandawa yang semuanya adalah cucu-cucunya yang telah menjadi yatim. Tetapi kaum ksatria merupakan sosok yang berdisiplin tegas, sehingga Bhisma Dewa patuh untuk ikut di pihak Duryodhana karena dia menerima fasilitas dari Duryodhana yang saat itu menjadi raja. Di samping itu, Sri Krishna pun menghendaki agar Maharaja Yudhistira menjadi tenang pasca mendengar kata-kata ajaran Bhisma Dewa, juga agar seluruh dunia dapat melihat bahwa lawan Bhisma Dewa melebihi semuanya yang hadir di sana, termasuk Krishna sendiri. Selanjutnya, sloka 47. Aha Raja Dharma Shutas Cintayan Suhridam Vadham Prakritenatmana Vipraha Sneha Mahavasanggataha. Artinya, Maharaja Yudhistira putra Dharma bersedih hati karena kematian teman-temannya seperti orang duniawi biasa. Wahai para resi, terperdaya oleh rasa sayang seperti itu, ia mulai bicara. Penjelasan: Maharaja Yudhistira telah dibujuk untuk tidak berlaku seperti orang awam. Namun ia tetap bersedih hati, seolah takluk kepada kasih sayang badani atas kehendak Tuhan, seperti yang juga dialami oleh Arjuna sebelumnya. Orang yang sudah tercerahkan seperti Maharaja Yudhistira itu seharusnya mengetahui dengan baik bahwa makhluk hidup bukanlah badan dan pikiran, melainkan ia adalah bunga api spiritual yang melampaui badan dan pikiran. Sedangkan orang awam menganggap bahwa perilaku kekerasan atau kasih sayang mengacu pada badan semata. Semua orang diikat oleh kewajiban menurut dharmanya. Dharma seorang ksatria adalah menumpas kejahatan tanpa pandang bulu. Dalam menjalankan kewajiban, seharusnya orang tidak goyah melihat badan material yang hanya pakaian luar sang spirit. Maharaja Yudhistira mengetahui hal ini secara sempurna. Namun atas kehendak yang maha kuasa, dia seolah orang awam karena hal itu dilatari oleh adanya gagasan besar di balik ilusi yang menimpa Maharaja Yudhistira itu. Sang Maharaja akan diberikan pencerahan rohani oleh Bhisma seperti Arjuna pernah diberi pencerahan oleh Tuhan yang Maha Esa sendiri. Selanjutnya, sloka 48. Aho me pasyata gyanang hridi rudham durat manaha parak yasyaiva dehasya bahvyo miksauhinir hataha. Artinya, Maharaja Yudhistira berkata, "Aduh, betapa buruknya nasibku. Akulah orang yang paling berdosa. Lihat isi hatiku yang penuh kebodohan. Badan ini yang pada hakikatnya diperuntukkan bagi orang lain telah membunuh begitu banyak pasukan tentara." Penjelasan: pasukan lengkap yang terdiri dari 21.870 buah kereta, 21.870 ekor gajah, 109.650 prajurit infanteri, dan 65.600 prajurit kavaleri disebut satu Aksauhini. Dan ada banyak Aksauhini terbunuh di medan perang Kurukshetra. Maharaja Yudhistira sebagai raja yang paling saleh di dunia menganggap dirinya bertanggung jawab atas kematian makhluk hidup dalam jumlah yang begitu besar,
sebab perang dikorbankan demi menobatkan kembali dirinya pada tahta kerajaan. Bagaimanapun pula, badan ini pada hakikatnya diperuntukkan bagi makhluk lain. Selagi badan ini masih bernyawa, maka ia dimaksudkan untuk melayani orang lain. Dan jika badan sudah mati, mayat diperuntukkan bagi burung pemakan bangkai, serigala atau cacing. Maharaja Yudhistira sangat menyesal bahwasanya pembantian terbesar itu dilakukan demi badan yang bersifat sementara. Selanjutnya, sloka 49. Bala Dwija Syuhrin Mitra Pitir Bhrati Guru Druha Namesya Nirayan Makso Hyapi Warsa Yuta Yutaihi. Artinya, aku telah mematikan kesempatan anak-anak, kesejahteraan para Brahmana, orang yang membutuhkan bantuan, teman, orang tua, guru, dan saudara. Walau aku hidup berjuta-juta tahun, masih aku belum terbebas dari neraka yang menantiku atas segala dosa tersebut. Penjelasan: apabila terjadi perang, maka orang-orang yang tak berdosa, yaitu anak-anak, Brahmana, dan perempuan, akan banyak menjadi korban. Membunuh mereka itu berarti dosa besar. Mereka semuanya tidak ikut bersalah, sehingga kitab-kitab suci melarang orang membunuh mereka dalam keadaan apapun. Maharaja Yudhistira sadar betul akan terjadinya pembantian massal tersebut. Seperti itu pula, dari kedua belah pihak terdapat teman-teman, orang tua, dan guru yang semuanya tewas. Maharaja Yudhistira benar-benar merasa ngeri memikirkan tragedi itu. Dan karena itu, ia membayangkan dirinya akan tinggal di neraka selama berjuta-juta dan bahkan bermiliaran tahun. Selanjutnya, sloka 50. Naino ragya praja bardhur dharma yudhe wado dvisham iti menatu bodhaya kalpate sasanang wacaha. Artinya, tidak ada dosa bagi seorang raja yang melakukan kekerasan untuk menegakkan kebenaran, yang tekun selalu memelihara kesejahteraan rakyatnya, badani dan rohani. Tetapi peraturan ini tidak berlaku bagi diriku. Maharaja Yudhistira berpikir bahwa walau dirinya tidak benar-benar terlibat dalam roda pemerintahan kerajaan yang sedang digulirkan dengan baik oleh Duryodhana tanpa menyakiti rakyatnya, kini dirinya lah yang menjadi penyebab terbunuhnya begitu banyak makhluk hidup hanya demi keuntungan pribadinya, yaitu perjuangan merebut kerajaan dari tangan Duryodhana. Pembantian itu dilakukan bukan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, namun untuk meningkatkan kekuasaan pribadi Maharaja Yudhistira, sehingga ia merasa bertanggung jawab atas semua dosa tersebut. Selanjutnya, sloka 51. Stri namadhata bhandunam droho yoswaiho titaha karma bhir griha mediair naham kalpo vyapo hitum. Aku telah menyebabkan tewasnya begitu banyak kerabat, menyulitkan kehidupan para perempuan, dan dengan demikian aku telah menciptakan kebencian yang dalam, sehingga tidak mungkin aku dapat menghapus dosa-dosaku dengan kerja kesejahteraan sosial. Penjelasan: orang-orang yang menjalani hidup berumah tangga semata-mata untuk kenikmatan badani disebut para grihamedi. Urusan mereka satu-satunya adalah menggunakan hasil kerjanya untuk kesenangan badani. Karena itu, kadang-kadang mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan mereka atau melakukan pelanggaran yang tidak mereka sadari. Weda menetapkan beberapa jenis korban suci bagi mereka agar mereka dapat dibebaskan dari reaksi dosanya. Di dalam Weda dikatakan bahwa dengan mengaturkan Ashwamedha Yagya atau korban suci kuda, seseorang dapat dibebaskan dari dosa Brahmahatya, yang artinya menewaskan Brahmana sekalipun. Maharaja Yudhistira telah melakukan Ashwamedha Yagya tersebut
Namun ia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin dibebaskan dari dosa-dosa besar yang telah dia perbuat, bahkan dengan melakukan yagya-yagya sekalipun. Dalam perang, banyak tentara yang tewas sehingga para perempuan akan kehilangan para suami, kakak laki-laki atau adik laki-laki, ayah kandung, ayah mertua, atau bahkan para pemuda. Kehilangan orang-orang tersebut akan menyulitkan kehidupan kaum perempuan dan anak-anak. Karena itu, perang menimbulkan rangkaian reaksi dosa yang sangat besar dan tak mungkin dihapuskan bahkan oleh ribuan Ashwamedha Yagya. Seperti itulah reaksi suatu perbuatan atau karma. Karma menciptakan aksi dan reaksi secara sistemik sehingga menimbulkan rangkaian dosa yang terus bertambah dan semakin mengikat pelaku dalam penderitaan kehidupan material. Di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 27 sampai dengan 28 dianjurkan untuk melakukan penghentian aksi dan reaksi yang terus berlanjut tersebut, yaitu dengan cara melakukan semua pekerjaan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Sejatinya pecahnya perang Kurukshetra dilatari oleh kehendak yang Maha Kuasa, Sri Krishna, seperti yang sudah dibuktikan dalam sabdanya, dan hanya karena kehendaknya Yudhistira dinobatkan untuk menjadi Raja Hastinapura. Karena itu tidak ada dosa apapun yang menyentuh Pandawa 5 yang hanya sebagai pelaksana perintah Tuhan. Bagi pihak lain yang menyatakan perang demi kepentingan pribadi, seluruh tanggung jawab berada pada pihak mereka. Sloka terakhir dari bab 8 mengenai doa-doa Dewi Kunti. Sloka 52. Yatha pankena pankambha suraya vashura kritam buta hatyam tatai vaikam naya girmarsitum arhati. Artinya, seperti halnya tidak dimungkinkan menyaring air keruh dengan lumpur atau membersihkan wadah minuman keras dengan minuman keras, maka tidaklah mungkin meniadakan tragedi kemanusiaan dengan korban hewan. Penjelasan: Ashwamedha Yagya atau Gomedha Yagya, korban-korban suci yang mengorbankan seekor kuda atau seekor sapi, tentu bukan bertujuan untuk merampas hak hidup binatang-binatang itu. Sri Chaitanya menyatakan bahwa binatang-binatang korban yang dipersembahkan di altar yagya seperti itu diberkati kehidupan baru yang lebih cerah, dan juga untuk menguji pelafalan dan kekuatan mantra-mantra Weda dengan mengucapkan mantra-mantra Weda secara tepat, mengikuti tata cara yang benar. Tentu penyelenggara terbebas dari segala dosa. Namun jika upacara korban itu menyalahi aturan, maka penyelenggaranya terkena reaksi dosa atas pembunuhan binatang tersebut. Pada zaman ini, di mana orang-orang cenderung saling menyalahkan serta sulit bekerja sama atau gotong royong, tidak kondusif lagi untuk menyelenggarakan yagya-yagya yang memiliki persyaratan berat. Ditambah tidak adanya brahmana-brahmana yang berkualifikasi menjalankan yagya besar seperti itu. Oleh karena itu, Maharaja Yudhistira menasihati kita agar kita berhati-hati memilih korban suci yang hendaknya dilakukan pada zaman kali ini. Dan beliau memberikan satu petunjuk bahwa satu-satunya korban suci, aman, dan efektif di zaman kali adalah Hari Nama Yagya yang diperkasai oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Di samping itu, hendaknya orang jangan berpikir bahwa setelah melakukan pertobatan dari Nama Yagya, ia bebas dari dosa dan boleh kembali membunuh hewan. Para penyembah Tuhan tidak perlu membunuh binatang untuk kebutuhan pangan atau untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan para penyelenggara negara pun harus tegas melakukan tindakan yang diperlukan, sekalipun harus keras seperti perintah Krishna kepada Arjuna, yaitu tidak menghindari tugas kewajiban seorang ksatria. Karena itu, seluruh tujuan ini akan terpenuhi jika segala sesuatu dilakukan demi kehendak Tuhan. Ini hanya dimungkinkan bagi para penyembah Tuhan. Demikianlah berakhir penjelasan Bhakti Vedanta mengenai skanda 1 bab 8 Srimad Bhagavatam yang berjudul Doa-doa Dewi Kunti dan Pariksit diselamatkan. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan.
segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Gran Praja Srimad Bhagavata Mahapurana Ki Jai.